Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya ingin memberikan video tutorial mengenai algoritma penjadwalan CPU dengan menggunakan aplikasi CPU OS Simulator. Oke, baik. Sebelum ke video tutorialnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Dengan saya Nur Kasana, seorang mahasiswi Setikom Poltek Cirebon dengan NRP 146230005. Baik, kita lanjut ke video tutorialnya. Selamat menyaksikan. Sebelum ke video tutorialnya, saya akan menjelaskan konsep apa itu client server. Client server adalah jenis jaringan komputer di mana server melayani permintaan klien. Hal ini memungkinkan banyak pengguna untuk memiliki akses ke database yang sama pada waktu yang sama, sehingga database akan menyimpan banyak informasi. Istilah client server digunakan untuk menyebut konsep arsitektur atau perangkat lunak yang menjadi penghubung dua objek, yaitu berupa sistem klien dan sistem server. Peran klien dan server dalam sistem terdistribusinya yaitu ada skalabilitas, kemudahan pemeliharaan. Adapun peran selanjutnya yaitu menjadi fleksibilitas dan performa yang lebih baik, dan juga sebagai keamanan. Saya akan beri contoh penerapan client server. Contoh yang pertama itu pada web browser dan server web. Nah, klien ini sebagai web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Web seperti Apache, Ning, atau IIS yang menyimpan dan melayani halaman web. Contoh yang kedua yaitu pada aplikasi desktop dan server database, di mana klien yaitu aplikasi desktop seperti Microsoft Access, MySQL, atau LibreOffice Base. Server database seperti MySQL, PostgreSQL, atau Microsoft SQL Server yang menyimpan dan mengelola data. Contoh selanjutnya yaitu email client dan server email. Client itu untuk program email seperti Microsoft Outlook dan Gmail. Adapun servernya yaitu server email seperti Microsoft Exchange, Postfix yang berfungsi menyimpan dan mengelola email. Contoh terakhir ada mobile apps dan server API. Client aplikasi mobile seperti Instagram, TikTok, atau Gojek. Server API yang menyediakan data dan layanan untuk aplikasi mobile. Gambar yang ditampilkan menunjukkan topologi client server dalam sebuah jaringan komputer. Adapun penjelasannya yaitu topologi ini merupakan model komunikasi jaringan di mana terdapat satu komputer sebagai server yang berfungsi menyediakan layanan dan beberapa komputer lain sebagai klien yang meminta layanan tersebut. Adapun cara kerjanya, server bertindak sebagai pusat kontrol yang menyimpan data, aplikasi, atau sumber daya lainnya. Klien mengakses layanan dari server melalui jaringan seperti internet atau LAN. Komunikasi terjadi dengan sistem permintaan atau request dari klien dan tanggapan respons dari server. Install software virtual machine. Langkah selanjutnya yaitu menginstal sistem operasi Linux. Pertama, kita beri nama VM dan user OS. Pada bagian ISO image kita pilih author. Setelah itu kita pilih Linux Ubuntu yang sudah kita download tadi. Jangan lupa juga menceklis skip unattended. Next. Untuk prosesornya kita tambahkan 1 jadi 2. Next. Next. Finish. Setelah selesai, selanjutnya kita start. Kita tunggu sampai muncul tampilan baru. Untuk bahasanya kita pilih bahasa Inggris, lalu enter. Selanjutnya kita pilih done. Pada mirror check still running, kita pilih continue. Lalu pilih done. Pilih continue pada confirm destructive action. Selanjutnya yaitu kita isi data kita pada profile configuration. Kita isi mulai dari username, your server name atau nama server, pada fix username atau nama yang dipakai saat login. Lalu ada juga password dan confirm your password yang digunakan saat login. Jika sudah diisi semua, kita pilih done. Pilih continue. Selanjutnya kita pilih done.
Setelah itu kita tunggu proses instalasi. Jika sudah kita pilih reboot now, kemudian otomatis akan menampilkan tampilan baru. Lalu kita login. Selanjutnya kita masukkan nama kita pada saat mengisi aplikasi username. Jangan lupa juga untuk memasukkan password yang sudah kita buat. Ketik sudo apt install apache 2 lalu enter. Setelah itu kita pilih lalu enter. Tunggu progresnya sampai 100% ya guys. Selanjutnya yaitu kita ketik sudo systemctl status apache 2 lalu enter. Setelah enter kita klik ctrl plus c untuk membersihkan tampilan. Sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya, kita buka kembali virtual mesinnya untuk mengatur network atau jaringan. Mana yang tadinya NAT kita rubah menjadi bridge adapter. Jika sudah, kita kembali pada tampilan sebelumnya. Selanjutnya kita ketik sudo apt install php lalu enter dan pilih Y. Kita enter lagi. Tunggu sampai progres 100% ya guys. Membersihkan tampilan kita ketik clear. Maka selanjutnya yaitu kita ketik cd _var _www _html kemudian kita ketik sudo nano test.html dan otomatis akan menampilkan tampilan baru. Kemudian kita ketikkan seperti pada contoh di video ini. Jika sudah, Ctrl Y lalu Ctrl C. Langkah selanjutnya yaitu kita ketik sudo nano index.php. Secara otomatis akan menampilkan tampilan baru. Kemudian kita ketikkan seperti pada contoh di video ini. Jika sudah, kita klik tombol Ctrl Y lalu Ctrl C. Selanjutnya kita ketik cd lalu ketik clear untuk membersihkan tampilan. Langkah berikutnya kita ketik sudo systemctl restart apache 2 lalu enter. Setelah itu kita ketik sudo apt install tools lalu enter. Seperti biasa, untuk membersihkan tampilan kita ketik clear. Langkah berikutnya kita ketik info-config untuk mendapatkan kode pingnya lalu enter. Jika sudah mendapatkan kode pingnya, kemudian kita klik tombol Windows plus R untuk menampilkan CMD atau terminal. Jika sudah masuk pada tampilan terminal, kita ketik kode pingnya. Jika sudah, kita beralih ke Chrome untuk mengecek jadi atau tidaknya program yang tadi kita buat pada HTML dan PHP. Di Chrome kita ketik kode ping tadi dengan contoh di video ini yaitu 192.196.122 tes HTML untuk mengecek apakah tes HTML tadi berhasil atau tidak. Lalu untuk menampilkan PHP kita ketik kode ping. Jika berhasil maka akan menampilkan teks yang sudah kita buat pada program tadi. Adapun kesimpulannya, konsep client server dalam sistem operasi sangat penting karena menciptakan struktur efisien untuk pengelolaan sumber daya dan komunikasi dalam jaringan. Server berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pemrosesan data, memungkinkan akses terpusat dan meningkatkan keamanan melalui kontrol akses dan enkripsi. Lalu ada juga klien berfokus pada interaksi pengguna, membebaskan server dari beban terbuka. Arsitektur ini mendukung skalabilitas dan memungkinkan pembaruan perangkat lunak terpusat, sehingga menjadikannya fondasi utama dalam teknologi informasi modern yang mendukung efisiensi dan keamanan data.